Semuanya, perkenalkan nama saya Immanuel Christian Herani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari organization behavior. Apa sih itu organization behavior? Organization behavior itu adalah suatu hal yang mempelajari perilaku manusia, mulai dari perilaku individu, kelompok, dan juga perilaku ketika mengorganisir, serta pengaruh perilaku individu pada kegiatan organisasi di mana mereka melakukan atau bergabung dengan organisasi. Pentingnya keterampilan interpersonal. Pentingnya keterampilan interpersonal ada 5, yaitu yang pertama adalah keterampilan dalam memandang orang baik adalah penting, dan juga keterampilan tempat kerja yang baik, memiliki keuangan yang unggul yang dapat mempengaruhi performa. Yang ketiga adalah mengembangkan keterampilan interpersonal manager, membantu menarik dan menjaga kinerja tinggi karyawan. Yang keempat adalah ada hubungan yang kuat antara kualitas hubungan kerja dan juga kepuasan kerja karyawan, dan juga rasa stres serta omset. Dan yang terakhir yaitu adalah meningkatkan prinsip OB dalam mendorong sosial kesadaran tanggung jawab. Selanjutnya adalah beberapa absolut dalam OB. Yang pertama adalah tidak mungkin untuk membuat sederhana dalam akurat generalisasi. Yang kedua adalah manusia kompleks dan beragam. Dan yang ketiga adalah konsep OB harus mencerminkan situasional, kondisi, kontingensi variabel. Keep in mind, tujuan OB adalah untuk memahami dan memprediksi perilaku manusia dalam organisasi. Konsistensi fundamental mendasari perilaku. Hal ini lebih penting daripada sebelumnya untuk mempelajari OB konsep. Baik manajer dan karyawan harus belajar untuk mengatasi sementara. Di summary kali ini kita telah membahas tentang perilaku organisasi yang ditentukan oleh OB dan juga mengidentifikasi disiplin ilmu perilaku utama yang berkontribusi pada OB. Selanjutnya kita akan masuk ke keragaman dalam organisasi. Pentingnya keragaman dalam organisasi adalah suatu hal yang lumrah ditemui. Keragaman yang dapat dilihat dengan mudah seperti jenis kelamin, usia, warna kulit, dan juga agama. Ada beberapa tingkat dalam keragaman. Yang pertama adalah keragaman permukaan yang dilihat dari perbedaan usia, ras, jenis kelamin, dan lain-lain. Yang kedua adalah kurang signifikan dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir adalah keragaman tingkat dalam, yaitu perbedaan dalam kepribadian dan juga nilai-nilai lebih penting dan dalam jangka panjang. Selanjutnya adalah program keragaman yang efektif. Bisa dilihat dari yang pertama adalah ajarkan manajer tentang kerangka hukum untuk kesempatan kerja yang sama dan mendorong adil perilaku terhadap semua orang terlepas dari karakteristik demografis. Yang kedua adalah ajarkan manajer bagaimana tenaga kerja yang beragam akan lebih mampu melayani beragam kelompok pelanggan dan klien. Dan yang ketiga adalah mendorong praktik pengembangan pribadi yang membawa keluar keterampilan dan kemampuan semua pekerja. Selanjutnya adalah implikasi untuk manajer. Yang pertama adalah memahami kebijakan anti diskriminasi organisasi Anda secara menyeluruh dan berbagi dengan karyawan Anda. Yang kedua adalah menilai dan menentang keyakinan stereotip Anda untuk meningkatkan objektivitas. Yang ketiga adalah melihat melampaui karakteristik biografi yang dapat diamati dan mempertimbangkan kemampuan individu sebelum membuat keputusan manajemen. Yang keempat adalah mengevaluasi sepenuhnya akomodasi apa yang akan seorang penyandang catat akan membutuhkan dan kemudian menyempurnakan pekerjaan dalam kemampuan orang itu. Yang terakhir adalah berusaha untuk memahami dan menghormati biografis yang unik karakteristik karyawan Anda, bersikap adil tetapi individualistis. Selanjutnya ada berbagai macam tingkat keanekaragaman. Yang pertama adalah tingkat permukaan, dimulai dari dilihat dari dalam usia, ras, jenis kelamin, dan lain-lain. Dan keragaman tingkat dalam yang bisa dilihat dari nilai kepribadian dan juga lebih penting dalam jangka panjang. Selanjutnya kita akan membahas tentang program keanekaragaman yang efektif. Program keanekaragaman yang efektif ini dapat dikategorikan sebagai 3 ajaran metode. Yang pertama adalah ajaran manajer tentang kerangka hukum untuk kesempatan kerja yang sama dan mendorong keadilan perilaku terhadap semua orang tanpa memandang mereka karakteristik demografis. Ajari para manajer bagaimana tenaga kerja yang beragam nantinya lebih mampu melayani kelompok pelanggan
yang beragam, dan juga klien. Dan yang terakhir yaitu mendorong praktik pengembangan pribadi yang membawa keterampilan dan kemampuan semua pekerja. Dalam bab ini kita belajar bahwa kita dapat mengidentifikasikan atau menggambarkan dua bentuk utama tenaga kerja, mengenali stereotip dan mengeksplorasi bagaimana mereka fungsi dalam pengaturan organisasi, kontras kemampuan intelektual dan fisik, dan juga kita dijelaskan bagaimana organisasi mengelola keragaman secara efektif. Selanjutnya yaitu adalah apa sih itu attitude? Attitude dalam pekerjaan adalah orang atau peristiwa. Hal ini mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Ada 3 komponen utama dari attitude. Yang pertama, komponen kognitif adalah keyakinan seseorang tentang sesuatu yang didapatkan dari proses berpikir tentang seseorang atau sesuatu. Yang ketiga adalah afektif, adalah kemampuan untuk menyatakan emosi berdasarkan pengalaman sendiri, khususnya untuk memenuhi suatu kebutuhan atau dorongan yang mendesak. Dan yang ketiga adalah behavioral, adalah serangkaian tindakan yang dibuat oleh individu, organisme, sistem, atau entitas buatan dalam hubungannya dengan diri sendiri atau lingkungannya, yang mencakup sistem atau organisasi lain di sekitar lingkungan fisik. Selanjutnya ada 2 macam attitude. Yang pertama adalah berdasarkan kognitif, dan yang terakhir adalah berdasarkan variabel moderasi. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengukur kepuasan kerja. Mengukur kepuasan kerja dengan menggunakan 2 metode. Yang pertama adalah metode peningkatan global tunggal, hanya beberapa pertanyaan umum sangat akurat. Dan yang kedua adalah metode skor penjumlahan, di mana kita harus mengidentifikasi elemen kunci dalam pekerjaan dan meminta perasaan khusus tentang mereka. Selanjutnya, apa sih penyebab kepuasan dalam bekerja? Pekerjaan itu sendiri yang terkuat kolerasi dengan kepuasan keseluruhan. Komponen sosial ada yang kuat kolerasi dengan bagaimana orang memandang sosial konteks pekerjaan mereka. Dan yang terakhir adalah bayar, tidak berkolerasi setelah individu mencapai tingkat kehidupan yang nyaman. Berikut adalah tabel dari data tingkat kepuasan karyawan. Selanjutnya adalah apa sih manfaat dari kepuasan dalam bekerja? Kepuasan dalam bekerja adalah kita dapat meningkatkan kepuasan pelanggan yang lebih besar, dan juga perilaku kewargaan organisasi kita dapat membuatnya lebih baik. Keep in mind, individual memiliki berbagai macam sikap tentang pekerjaan mereka. Sebagian besar karyawan puas dengan pekerjaan mereka, tetapi ketika tidak sejumlah tindakan direspon terhadap kepuasan, mungkin diharapkan kepuasan kerja berhubungan dengan organisasi efektivitas. Summary kali ini kita belajar tentang membandingkan 3 komponen sikap, meringkas hubungan antara sikap dan juga perilaku, mendefinisikan kepuasan kerja, dan juga menunjukkan bagaimana kita dapat mengukurnya, dan juga yang terakhir itu adalah mengidentifikasikan 4 tanggapan karyawan terhadap ketidakpuasan. Untuk chapter 4 kita akan membahas tentang emosi dalam kerja atau emotional at work. Apa sih itu emosi dalam kerja? Emosi dalam kerja ini adalah dengan kata lain ini kita bisa bilang tentang mood atau perasaan. Jadi dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang mengontrol suasana hati kita pada saat bekerja untuk memaksimalkan kinerja kita dengan baik dalam kantor atau tempat kerja. Ada 3 aspek yang penting dalam materi emosi dalam bekerja. Yang pertama adalah efek, emotion, dan juga mood. Emosi dasar. Ada 6 emosi dasar yang secara universal. Yang pertama adalah kemarahan, takut, kesedihan, kebahagiaan, jijik, dan juga kejutan. Selanjutnya suasana dasar, efek positif dan juga negatif. Pengaruh positif, dimensi suasana hati yang terdiri dari emosi positif seperti kegembiraan, antusiasme, dan kegembiraan di akhir yang tinggi, atau kita bisa bilang sebagai high effect positif, dan juga kebosanan, depresi,
kelelahan di ujung bawah, atau kita bisa bilang pengaruh positif rendah. Dan yang kedua adalah pengaruh negatif. Dimensi suasana hati yang terdiri dari kegugupan, stres, dan juga kecemasan pada tingkat yang tinggi akhir, itu bisa dibilang sebagai pengaruh negatif yang tinggi. Dan kepuasan, ketenangan, dan ketenangan di ujung bawah, itu bisa dibilang sebagai low pengaruh negatif. Selanjutnya, apa sih fungsi dari emosi dan juga suasana hati? Emosi dan rasionalitas. Emosi sangat penting untuk rasional. Pikir mereka membantu kita memahami dunia sekitar. Emosi dan juga etika. Penelitian baru menunjukkan bahwa etika perilaku mungkin didasarkan pada beberapa derajat pada emosi dan juga perasaan. Selanjutnya adalah sumber emosi dan juga suasana hati. Yang pertama adalah dari kepribadian. Beberapa orang mengalami suasana hati tertentu dan emosi lebih sering daripada orang lain. Dan juga yang kedua adalah waktu hari. Adalah suasana hati orang berbeda-beda menurut waktu. Dan yang terakhir adalah hari dalam seminggu, di mana kita akan melihat orang cenderung berbeda dalam suasana hati terbaiknya di akhir pekan. Dan yang keempat adalah cuaca. Tidak ada dampak menurut penelitian. Dan juga yang kelima adalah stres. Peringkat stres memperburuk suasana hati. Dan yang keenam adalah kegiatan sosial, yang bisa dilihat dari aktivitas fisik, informal, epikurean meningkat suasana hati yang positif. Dan yang terakhir adalah tidur. Kurang tidur meningkatkan emosi negatif dan mengganggu pengembalian keputusan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kecerdasan emosional. Apa sih itu kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol dirinya dan juga orang lain di sekitarnya. Di kecerdasan emosional berikut adalah pengaplikasian emosi dan juga mood dalam organisasi behavior. Yang pertama bisa dilihat dari seleksi. Pengusaha harus mempertimbangkan AI faktor dalam perekrutan untuk pekerja yang menuntut derajat interaksi sosial. Yang kedua adalah pengambilan keputusan. Dilihat dari emosi positif dapat ditingkatkan keterampilan pemecahan masalah dan bantu kami. Dan yang ketiga adalah memahami dan menganalisis informasi baru. Dalam kreativitas, suasana hati dan umpan balik positif mungkin meningkatkan kreativitas. Selanjutnya adalah pengaplikasian emosi dan mood dalam organisasi behavior. Oh enggak, ini bukan selanjutnya, ini adalah membahas tentang bab sebelumnya, jadi kita akan lanjutkan. Dan yang keempat adalah motivasi mempromosikan suasana hati yang positif dapat memberikan tenaga kerja yang lebih termotivasi. Kepemimpinan bisa dilihat dari emosi membantu menyampaikan pesan lebih banyak secara efektif. Keenam adalah negosiasi. Emosi dapat mengganggu negosiator pertunjukan. Dan yang terakhir adalah layanan pelanggan menangkap emosi dari karyawan yang disebut penularan emosional. Dalam bab ini kita belajar tentang membedakan antara emosi dan suasana hati, menjelaskan validitas sumber potensial emosi dan suasana hati, menjelaskan teori peristiwa afektif dan aplikasinya, membandingkan bukti yang mendukung untuk menentang keberadaan emotional intelligence, dan yang terakhir adalah kita bisa mengidentifikasi strategi untuk regulasi emosi dan kemungkinan efek. Selanjutnya kita akan membahas tentang nilai dan juga kepribadian. Kepribadian adalah jumlah total cara di mana seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Paling sering digambarkan dalam istilah sifat-sifat terukur yang ditunjukkan seseorang, seperti pemalu, agresif, penurut, malas, ambisius, setia, dan juga pemalu. Berikut adalah Big Five Traits dalam OB. Yang pertama adalah ekstraversi, kesesuaian, kesadaran, stabilitas emosional, keterbukaan untuk pengalaman. Selanjutnya adalah kerangka kepribadian lainnya. Yang pertama adalah trait gelap atau Machiavellianisme, Mac tinggi, cenderung pragmatis, jauh secara emosional dan percaya tujuan membenarkan cara.
Yang kedua adalah narsisme. Narsisme ini adalah seseorang dengan pandangan diri yang muluk-muluk membutuhkan keaguman yang berlebihan, memiliki rasa hak diri dan juga arogan. Yang ketiga adalah psikopati. Psikopati ini adalah kurangnya kepedulian terhadap orang lain dan kurangnya rasa bersalah atau penyesalan ketika tindakan mereka menyebabkan kerugian. Selanjutnya adalah sifat kepribadian lainnya yang relevan dengan OB. Yang pertama adalah evaluasi diri inti, pemantauan sendiri, kepribadian proaktif. Lalu kita akan membahas tentang nilai. Apa sih itu nilai? Nilai adalah mewakili tentang dasar abadi, keyakinan bahwa cara tertentu perilaku atau keadaan akhir dari keberadaan adalah lebih disukai secara pribadi atau sosial daripada cara perilaku yang berlawanan atau keadaan akhir keberadaan. Sistem dalam nilai. Yang pertama adalah mewakili prioritas individu, konten, intensitas, hierarki cenderung relatif stabil. Nilai adalah dasar untuk sikap motivasi dan juga perilaku, serta yang terakhir adalah mempengaruhi persepsi dan juga objektivitas cloud. Ada 5 faktor dalam kerangka Hofstede untuk menilai budaya. Yang pertama bisa dilihat dari jarak daya. Yang kedua adalah individualisme vs kolektivisme. Yang ketiga adalah maskulinitas vs feminitas. Yang keempat adalah penghindaran ketidakpastian. Dan yang terakhir adalah jangka panjang vs jangka panjang orientasi. Selanjutnya adalah keep in mind. Kepribadian adalah jumlah total cara di mana individu beraksi terhadap orang lain mudah diukur. 5 sifat kepribadian besar terkait dengan banyak kriteria OB mungkin sangat berguna dalam memprediksi perilaku. Dan yang terakhir adalah nilai. Nilai ini adalah bervariasi di antara dan di dalam budaya. Dalam bab ini kita akan mempelajari tentang menggambarkan kepribadian, cara mengukurnya dan juga faktor-faktor yang bentuk itu. Dan juga mengidentifikasi 3 ciri dari trait gelap dan menggambarkan ide-ide kontras dari kerangka pendekatan atau penghindar. Dan yang keempat adalah pembahasan bagaimana konsep evaluasi diri ini atau CSE. Dan yang kelima adalah menjelaskan bagaimana situasi mempengaruhi apakah kepribadian memprediksi perilaku. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi 5 dimensi nilai budaya National Hofstede. Selanjutnya adalah perception and decision process. Persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Decision adalah sebuah proses yang membutuhkan satu atau serangkaian keputusan untuk diselesaikan. Selanjutnya adalah pintasan yang digunakan dalam menilai orang lain. Bisa dilihat dari yang pertama adalah persepsi selektif, efek halo, efek kontras, stereotip. Dan selanjutnya adalah kita akan membahas tentang the link between perception and decision making. The link between perception and decision making ini kita bisa lihat dari yang pertama adalah pengambilan keputusan terjadi sebagai reaksi terhadap masalah yang dirasakan. Perception influence, kesadaran bahwa ada masalah, interpretasi dan evaluasi informasi, bias analisis dan kesimpulan. Selanjutnya adalah rational decision making model. Dalam rational decision making model ini adalah ada 6 model pengambilan keputusan secara rasional. Yang pertama adalah tentukan masalah. Yang kedua mengidentifikasikan kriteria keputusan. Yang ketiga adalah mengalokasikan bobot kriteria. Yang keempat adalah mengembangkan alternatif. Yang kelima adalah mengevaluasi alternatif. Yang keenam adalah pilihan alternatif terbaik. Selanjutnya adalah ethical framework for decision making. Ini bisa dilihat dari yang pertama adalah utilitarisme, ya agak susah lah menyebutkannya. Utilitarisme ini adalah menyediakan kebaikan terbesar untuk yang besar. Yang kedua adalah hak
Hak ini adalah membuat keputusan yang konsisten dengan fundamental kebebasan dan hak istimewa. Dan yang terakhir adalah keadilan, memberlakukan dan menegakkan aturan secara adil dan secara imparsial sehingga ada distribusi yang sama dan manfaat dan biaya. Selanjutnya kita akan membahas tentang perilaku kreatif. Apa sih perilaku kreatif itu? Yang pertama adalah formulasi masalah, di mana kita bisa mengidentifikasikan masalah atau kesempatan yang membutuhkan solusi yang belum diketahui. Yang kedua adalah pengumpulan informasi, yang dimana kita mungkin solusi inkubasi dalam pikiran individu. Yang ketiga adalah generasi ide, adalah mengembangkan kemungkinan solusi dari informasi yang relevan dan juga pengetahuan. Dan yang terakhir adalah evaluasi ide, di mana kita harus mengevaluasi potensi solusi dan mengidentifikasikan yang terbaik. Apa sih yang menyebabkan perilaku kreatif? Yang menyebabkan perilaku kreatif itu kita bisa lihat dari slide berikut ini adalah yang pertama adalah potensi kreatif, di mana keahlian adalah salah satunya yang paling penting predikator potensi kreatif. Yang kedua adalah lingkungan kreatif, mulai dari motivasi, penghargaan, dan juga pengakuan. Keep in mind bahwa orang memiliki bias yang melekat dalam persepsi dan pengambilan keputusan. Bias dapat membantu manajer harus menentukan kapan bias dapat menjadi kontraproduktif. Kreativitas membantu dalam pengambilan keputusan, membantu menilai, memahami, mengidentifikasi urusan. Summary kali ini, dalam bab ini kita telah mempelajari bahwa persepsi yang didefinisikan dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi, menjelaskan teori atribusi dan menggambarkan umum penjelasan yang digunakan dalam menilai orang lain, menjelaskan hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah membandingkan model rasional pengambilan keputusan dengan rasionalitas dan intuisi yang terbatas. Dan yang kelima adalah mengidentifikasikan bias atau kesalahan keputusan umum, menjelaskan bagaimana perbedaan individu dan organisasi kendala mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang ketujuh adalah kontras dengan 3 kriteria keputusan etis, dan yang terakhir adalah mengidentifikasikan kreativitas dan membahas model 3 tahap kreativitas. Ya, terima kasih. Berikut penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata dan juga salah-salah penafsiran dalam saya menjelaskan materi tersebut. Sekian, terima kasih dari saya, Emmanuel Christian Hirani. Assalamualaikum.